Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah bagaimana atau bagus mana jualan ikan cana secara soliter atau ombyokan. Nah, pertama-tama kita pahami dulu apa itu soliter dan apa itu ombyokan. Nah, yang dimaksud dengan ombyokan itu jadi ikannya seperti ini. Jadi digabung menjadi satu dalam satu akuarium. Jadi ikannya misal ada 50 ekor. Nah, ikannya itu digabung ke dalam satu akuarium. Kebetulan di sini tidak ada ikan cana yang ombyokan ya. Jadi ini contohnya memakai ikan lain. Nah, kemudian ini yang versi soliter. Jadi ikannya itu dipelihara dalam satu akuarium, satu ekor untuk satu akuarium. Jadi itu dinamakan dengan memelihara secara soliter. Nah, tentunya itu ada kekurangan dan kelebihan ya. Untuk akuarium memelihara ikan secara ombyokan dan soliter itu tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Nah, sebelumnya saya bahas dulu yang ombyokan dulu. Jadi ombyokan itu biasanya untuk dipakai oleh ikan cana yang ukurannya itu masih kecil ya, atau masih anakan, masih baby. Biasanya ukuran 5-6 cm. Nah, tentunya itu mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Nah, untuk kelemahannya itu biasanya nanti kalau kita terlalu lama memasukkan ikan dalam satu tank itu, misalnya ada 50 ekor ikan, misalnya cana pulkra atau cana limbata dalam satu akuarium. Nah, waktu ukurannya masih kecil itu biasanya aman-aman saja. Tetapi nanti setelah ikan itu menjelang dewasa atau remaja lah, atau misalnya saat stok makanannya itu sedikit atau jarang sekali diberi makan, pasti nanti akan ada saja ikan yang mati. Entah itu ikan mati karena dibuli, atau bisa juga karena stres ya, karena mungkin stres dengan tempatnya yang terlalu sempit. Nah, untuk kelemahan akuarium versi ombyokan itu biasanya nanti akan ada saja ikan yang mati, entah karena dibuli atau biasanya matinya karena dibuli ya, atau mungkin juga stres karena tempatnya terlalu sempit. Nah, bisa juga itu nanti ada ikan yang tubuhnya itu kecil, kuntet ya, karena kalah bersaing saat berebut makanan. Nah, nanti biasanya ikan yang terkecil itu biasanya nanti juga mati dibuli. Padahal bisa jadi ikan yang kecil itu dia itu nanti besarnya menjadi ikan yang bagus, tetapi karena kalah berebut nutrisi, mau berebut makanan maksudnya, kemudian mati dibuli, akhirnya sayang juga. Nah, kemudian kelemahan yang kedua itu biasanya kalau ikan itu ada yang sakit, misalnya satu ekor ikan yang sakit, kemudian bisa menular ke ikan yang lain. Jadi itu kelemahannya. Jadi untuk versi ombyokan itu yang pertama itu adalah ikannya sering berantem. Nah, biasanya nanti terus ada yang mati. Yang kedua itu kadang kalah berebut makanan. Jadi biasanya nanti ukurannya itu beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang kecil itu biasanya nanti juga mati dibuli juga pada akhirnya kalau terlalu lama dipelihara dalam satu ombyokan. Kemudian yang kedua itu harganya, yang ketiga maksudnya, harganya lebih murah daripada versi soliter, ikan yang dipelihara secara soliter. Karena biasanya ikan yang dipelihara secara ombyokan itu biasanya nanti siripnya robek-robek karena kan sering berantem. Kemudian
hitungannya itu bukan ikan yang diproges. Terus juga itu selain robek-robek itu juga biasanya nanti bisa menjadi cacat juga ya, misalnya ikan yang digigitin ekor belakangnya, nanti lama-lama ekornya jadi hilang. Kemudian ada juga nanti yang mungkin digigit matanya, nanti bisa jadi buta dan sebagainya. Kemudian nanti harganya juga biasanya lebih murah daripada yang sudah dipelihara secara satu ikan satu akuarium ya, atau soliter. Alasannya karena ikan yang dipelihara dalam satu akuarium satu ikan itu sudah hitungannya itu adalah ikan yang progesan, jadi ikan yang diproges. Jadi seperti itu. Namun ada kelebihannya juga. Untuk kelebihannya itu biasanya itu kita lebih menghemat tempat ya, karena kan satu tank untuk beberapa ikan itu kelebihannya, dan juga bisa muat banyak, beda dengan soliter. Nanti saya akan jelaskan kekurangan dan kelebihan untuk yang soliter. Nah, kemudian saya akan jelaskan yang versi soliter. Jadi untuk soliter ini dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kekurangannya itu kita harus memerlukan banyak tank atau akuarium untuk menampung ikan ya. Jadi menyesuaikan dengan jumlah ikan. Misalnya ikan yang kita jual itu atau kita punya itu 30 ekor, berarti nanti kita harus punya 30 tank. Jadi ini lebih boros di awal-awal ya, di biaya itu tadi, pembelian alat-alat akuarium, maksudnya pembelian akuarium. Jadi itu lebih boros di awal. Tapi nanti kalau sudah punya ya enak saja, tinggal diisi-isi, tinggal beli ikannya. Nah, sementara kelebihannya itu ada banyak ya. Misalnya ikannya itu tidak banyak yang mati karena berantem ya, karena kan sudah dipisah-pisah. Jadi tidak banyak ikan yang mati karena berantem. Kemudian rata-rata itu siripnya itu nanti kondisinya bagus, tidak ada yang robek atau cacat seperti ini kan, karena dibikin soliter, jadi siripnya itu tidak ada yang robek-robek atau cacat seperti yang bekas berkelahi, karena kebanyakan ditaruh di ombyokan, biasanya kan nanti berantem. Kemudian dari segi harga juga lebih mahal yang sudah dibikin soliter maksudnya, karena kan sudah termasuk ikan yang progesan. Jadi sudah termasuk hitungannya ikan yang progesan, jadi otomatis harganya lebih mahal yang di soliter daripada yang ombyokan. Misalnya ombyokannya itu misalnya ya 20.000, nanti kalau sudah masuk soliter menjadi 30 atau 35, jadi harganya naik karena hitungannya kan sudah ikan yang progesan. Kemudian yang ke berapa ya, ketiga mungkin ya. Nah, yang ketiga itu lebih tahan dari penyakit. Jadi misalnya kalau yang ombyokan tadi kan satu ekor kena, biasanya yang lain juga kena, kemudian nanti bisa terjadi kematian massal. Sementara yang soliter ini biasanya kalau satu kena yang lain tidak kena, karena kan beda akuarium atau beda tank. Namun dengan catatan itu sekatnya rapat ya, beda kalau ini sekat seperti ini kan. Nah, di sini masih bisa masuk airnya, air yang sini masih bisa masuk sini. Nah, ini masih bisa kemungkinan kalau misalnya ikan ini sakit, nanti pasti bisa menular ke ikan yang ada di sini. Jadi harus dibikin rapat ininya. Nah, seperti contoh yang ini kan rapat, jadi ini aman. Jadi misalnya si ikan ini sakit, ikan yang ini tetap aman saja. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan memelihara ikan cana untuk dijual dengan metode soliter atau ombyokan. Itu terserah Anda saja mau seperti apa.
Nah, tetapi kalau menurut saya itu sebaiknya ikan itu dipelihara secara ombyokan atau secara soliter itu dengan mempertimbangkan umur ya. Misalnya kalau masih baby itu ya tidak apa-apa. Nah, contohnya seperti ini masih baby kan. Nah, sebaiknya dipelihara secara ombyokan saja, tetapi karena ini stoknya hanya dikit jadi saya pelihara secara soliter. Nah, ketika sudah menginjak remaja sebaiknya nanti dipelihara secara soliter karena memang nanti dia ini akan lebih agresif ya, mulai birahinya mulai naik jadi mulai agresif. Nah, hal ini bisa meminimalisir tingkat kematian, apalagi biasanya nanti yang mati-mati dibully itu biasanya malah menurut saya itu ikan-ikan yang memang bagus-bagus, misalnya yang calon gondrong atau mungkin ada keunikan lain. Biasanya ikan itu kan malah lebih lemah daripada ikan-ikan yang biasa saja nanti besarnya. Jadi seperti itu. Oh, sampai di sini saja, oke. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.